Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mereview konsep tentang flux listrik dan hukum Gauss. Nah, pada video yang lalu sudah saya jelaskan tentang konsep medan listrik ya. Di konsep flux listrik dan hukum Gauss ini sangat erat kaitannya dengan konsep medan listrik yang sudah saya jelaskan pada video yang ya, kalau pada video yang lalu, jika ada sebuah, saya sudah gambarkan seperti ini ya, medan listrik itu selalu keluar dari arahnya dari kutub muatan positif ke muatan yang negatif ya, seperti ini, berupa garis-garis, ya, semakin menjauh dari titik muatan, maka makin renggang kerapatannya. Nah, ini untuk satu muatan titik, ini dua muatan titik yang berbeda jenis. Jadi akan saling tarik menarik seperti ini, dari positif ke negatif. Untuk yang sejenis positif-positif dia akan tolak menolak. Kalau negatif-negatif tentunya arahnya berlawanan. Dia akan menuju seperti ini ya, menuju ke muatan. Lalu ini ya medan listrik dari muatan yang ada di dalam kotak, maka arah medannya dia akan menuju ke keluar kotak seperti ini. Ya, antara gambar A, B, C, dan D bisa dilihat hanya muatannya saja yang berbeda. Kemudian di sini gambar ini memperlihatkan bahwa ada parameter-parameter atau variabel-variabel yang mempengaruhi besarnya kuat medan listrik yang ada di dalam kotak ini, seperti muatan, medan listriknya, luas permukaannya. Kemudian dari situ kita bisa pelajari tentang definisi flux listrik ya. Jadi flux listrik adalah ukuran aliran medan listrik yang melalui sebuah permukaan ya. Jadi flux listrik itu bisa dikatakan sebagai jumlah aliran medan listrik yang melalui sebuah permukaan. Kalau kita lihat antara A dan C, ini flux listrik totalnya sama. Ini dikatakan sama karena muatannya sama ya. Kalau yang A dengan B itu berbeda, B dengan C juga berbeda. Kalau kita lihat definisi flux listrik di sini, kalau dirumuskan secara matematis, flux listrik itu E dot A atau EA cos theta, sudutnya yang sudut yang dibentuk antara flux ya, antara medan listrik yang keluar melalui suatu permukaan dengan bidang normalnya. Ini garis normalnya, nah ini sudutnya. Lalu rumus umum flux listrik tadi EA cos theta, E dot A ya. Jadi kalau ada flux listrik sudutnya seperti ini ya, ini sudutnya, maka sudut yang dibentuk antara medan listrik yang keluar permukaan dengan garis normalnya pasti sama dengan sudut yang dibentuk antara dua plat ini piringannya. Nah, kemudian tadi gambar 2 ini kita interpretasikan bahwa flux antara A dan C itu sama. Ini sebenarnya ide dasarnya itu berdasarkan hukum Gauss yang bunyinya bahwa jumlah flux total yang melalui suatu permukaan tertutup ya, itu sama dengan sebuah konstanta dikali muatan total yang tercakup. Jadi dalam sebuah permukaan tertutup, ini permukaan tertutup ya, flux total yang melalui sebuah permukaan tertutup tersebut jumlahnya itu sama ya, tergantung dari besarnya muatan yang mencakupi permukaan tersebut. Karena muatannya sama-sama plus Q, sehingga meskipun yang ini besar, yang ini kecil ya, permukaannya kita gambarkan besar dan kecil, flux totalnya itu sama. Ini berdasarkan dari hukum Gauss. Lalu ini ya, bisa dilihat di sini. Ini hanya contoh saja bagaimana menggambarkan sebuah muatan pada konduktor-konduktor listrik atau logam. Saya sudah share bahan ajarnya ini, silahkan bisa dipelajari. Lalu yang bagian yang terpenting adalah di sini. Jadi sebuah medan listrik itu dapat dibelokkan oleh konduktor ya. Jadi kita lihat ada dua plat tipis
ya, biasanya ini kapasitor ya. Ada dua plat tipis ya, yang sejajar, sini positif, di sini kutub negatifnya, maka medan listrik akan selalu menuju dari kutub positif ke kutub negatif. Garis-garisnya akan digambarkan seperti ini. Nah, jika kita meletakkan sebuah logam, nah kita meletakkan sebuah logam seperti ini, ya, di mana medan listrik di dalam logam ini 0, maka medan listrik di dalam plat tipis jari-jari ini dapat dibelokkan. Prosesnya, konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan muatan. Ya. Kalau ada sebuah konduktor bermuatan positif dengan seperti ini ya, maka ini namanya diinduksi, ya kan? Karena tidak ditempelkan. Muatan-muatan negatif akan bergerak ke sini. Nah, ya, karena ini positif, maka muatan akan menarik muatan-muatan negatif. Yang negatif akan menarik muatan-muatan positif sehingga terpolarisasi seperti ini. Di sini muatan negatif, di sini muatan positif. Maka medan listrik akan dibelokkan seperti ini. Ya. Dari positif ke negatif seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan sangkar Faraday. Jadi muatan medan listrik yang ada pada dua buah keping plat sejajar yang bermuatan, medan listriknya dapat dibelokkan. Nah, ini yang disebut dengan sangkar Faraday. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.